Video berikutnya yaitu bilangan kuadrat dan akar pangkat 2 ya. Untuk bilangan akar pangkat 2 ini nantinya anak harus dipahamkan konsep bilangan kuadrat dulu. Ya, kita yang wajib dihafal anak adalah 0 kuadrat sampai 10 kuadrat. Jadi nanti anak kita pahamkan konsepnya dulu. 0 kuadrat berarti 0-nya ada 2 tapi dikali. Ingat, dikali ya. Nah, 0 kali 0, 0. 1 kuadrat berarti 1 kali 1. 1 kali 1, 1. 2 kuadrat berarti 2-nya ada 2 dikali 2 kali 2, 4. Nah, kalau anak sudah paham konsep ini, biarkan anak menghitung sampai 10 sendiri ya. 3 kuadrat, yuk lanjutkan sampai 10 kuadrat, buat sendiri, hitung sendiri. Itu sekalian untuk mengetes pemahaman anak, gitu ya. Nah, kalau anak sudah paham dengan konsep, ya misalkan nanti dites 15 kuadrat berarti 15 kali 15, cara ngitungnya sudah paham. Nah, yang harus dihafal anak, yang wajib dipahami oleh anak atau dihafal ya, itu adalah 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berkaitan dengan nantinya akar pangkat. Kenapa? Karena untuk akar pangkat kita tidak menyarankan anak membuat perkalian berapa kali berapa yang hasilnya bilangan tersebut ya. Sebagai contoh misalkan ini kita anak kan sudah paham dulu ya, yang ini 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, kemudian berapa? 64, 81, 100. Kita ajarkan akar pangkat 2 yang dasar dulu, yaitu misal akar pangkat dari 36 misal. 36 berapa? 36 tuh punya siapa sih? Oh, 6. Akar pangkat 2 dari 81. 81 punya siapa sih? Oh, 9. Anak sudah paham ini, berikan pertanyaan, kalau anak bisa menjawab berarti mereka sudah paham ya. Kalau sudah, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu masih angka yang penggabungan dengan 0 ya. Misalkan 900, akar pangkat 2 dari 900. Lihatnya angka 9-nya saja. 9 punya siapa? 3. 0-nya kasih 1. Begitu ya. Akar pangkat 2 dari 8100. 81 punya siapa? Punyanya 9. 0-nya ambil saja 1. Sudah. Itu ya, nanti anak juga sama. Berikan, lempar pertanyaan ke mereka, bisa menjawab, maka artinya sudah paham. Barulah ke angka yang berikutnya, yaitu angka yang agak besar ya, yang tidak terdapat di sini. Sebagai contoh misalkan 196 akar ya. Akar 2 dari 196. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat angka 6 di belakang. Angka 6 di belakang kita cari unsur yang sama. Unsur yang sama berapa sih? 6. Ini ada 6. Kemudian ini juga ada 6. Oh, berarti punyanya 4 dan 6 ya. Punyanya 4 dan 6. Terus kita coret set kedua. Tinggallah angka berapa? 1. 1 dekat sama siapa? Untuk yang depan adalah cari yang dekat saja. Ya, yang belakang cari unsur yang sama, yang depan cari yang dekat. Yang dekat 1. 1 punyanya ini. 1 kuadrat berapa? 1. Kurangkan. 1 kurangi 1, 0. 0 itu lebih kecil. Ya, lebih kecil dari 1.
maka pilihlah yang lebih kecil, yaitu 4. Sudah ketemu. Contoh lainnya misalkan. Contoh lain. Akar dari 441, akar 2 dari 441. Satu dulu, satu itu punyanya siapa ya? Oh, ini dengan ini. Oh, punyanya 1 dan 9. 1 dan 9. Kemudian kita coret 2 angka dari belakang selalu ya. 2 angka dari belakang. Kemudian angka berapa ini? 4. 4 itu oh ada ini 2. Ya, 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 0. 0 lebih kecil dari 2, berarti pilih yang lebih kecil juga. 1. Begitu. Ini berlaku mau ribuan dan seterusnya juga sama caranya ya. Angka berikutnya, misalkan akar dari 529. Kita lihat angka 9. 9 punyanya siapa? 9 itu ada di 3 dan ada di 7. Berarti 3 antara 3 dan 7. Kita coret 2 angka. Ya, 2 angka. Oh, sisanya 5. 5 kita cari yang dekat. 1 1 4. Nah, berarti yang dipilih adalah 2. 4-nya tulis di sini. 1. 1 lebih kecil dari 2, maka yang dipilih adalah 3 karena lebih kecil. Begitu. Kemudian contoh kalau ribuan. Contoh kalau ribuan yaitu akar pangkat 2 dari 1296. Caranya sama, kita lihat dulu. 6 itu punyanya 4 ya, sama 6. 4 dan 6. Kita coret angka 2 angka di belakang. 12 ya, 12 0 1 4 9. Kalau 16 lebih maka dipilihnya 3. 9-nya tulis di sini, kurangkan. 12 kurangi 9 berapa? 9, 10, 11, 12, oh 3. Nah, 3. 3 sama. Kalau sama pilihnya yang besar ya. Kalau 3 ini sama kok, pilih yang besar. 36. Jawabannya begitu. Oke, untuk bilangan kuadrat dan akar pangkat sudah selesai. Untuk penggunaan akar pangkat 2 ya, ini pada cerita, soal cerita. Biasanya digunakan pada persegi ya. Nanti untuk soal cerita teman-teman bisa eksplor sendiri, tapi intinya hanya untuk mencari panjang sisi pada luas persegi. Misalkan ya, ada sebuah taman berbentuk persegi. Nah, diketahui luasnya sekian, berapakah panjang sisinya? Misalkan seperti itu ya. Kenapa digunakan pada persegi? Karena rumusnya luas persegi ya. Persegi itu kan sisinya harus sama ya. Punyanya hanya sisi dan sisi. Maka sisi kali sisi luasnya. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi, atau luas persegi sama dengan sisi pangkat 2. Itu sama artinya dengan kalau ditanyakan panjang sisi, ini rumusnya adalah kebalikan dari pangkat 2 ya. Maka panjang sisi rumusnya adalah akar pangkat 2 dari luas. Misalkan kalau diketahui luas persegi ada 6.400 meter persegi seperti ini. Berapakah panjang sisinya? Maka cari saja rumusnya. S sama dengan akar pangkat 2 dari luas. Maka S sama dengan akar dari 6.400. Berapa? Kita sudah ajarkan ke anak ya. 64 punya siapa? 8. 0-nya ambil 1 saja.
maka panjang sisinya adalah 80 meter. Sudah seperti itu. Ini untuk penggunaan akar pangkat 2 dan bilangan pangkat 2-nya ya. Pangkat 2 untuk mencari luas persegi, sedangkan untuk akarnya digunakan untuk mencari panjang sisi. Oke, materi ini sudah selesai.